Baik anak-anak, mari kita memulai pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Wah, luar biasa. Alhamdulillah Ibu senang mendengarnya kalian tetap sehat dan semangat meski pembelajaran masih dilaksanakan secara daring nih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Junior sebagai ketua kelas dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Junior yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu mau cek kehadiran dulu nih, apakah semua sudah pada hadir di Zoom? Oke, yang pertama Ulfa Aulia. Hadir, Bu. Ya, selanjutnya Hana Diva. Hadir, Bu. Junior. Hadir, Bu. Dinda Nur Hikmah. Hadir, Ibu. Baik, ternyata lengkap semua ya. Alhamdulillah semua pada sehat. Nah, selanjutnya untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya yang akan di-share screen oleh Ibu. Anak-anak diharapkan untuk menyimak dengan baik dan duduk dalam posisi tegap ya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya nih. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran inti, Ibu mau tanya nih, anak-anak, adakah yang punya tanaman di rumah dan suka merawatnya? Saya, Ibu. Apa itu, Dinda? Saya punya tanaman lidah buaya, Ibu. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Iya, Hana. Apa itu? Kita punya banyak tanaman, Bu. Seperti ada kumis kucing, bunga anggrek, bunga sepatu, dan lain-lain, Bu. Wah, banyak ya, Hana, tanamannya. Selanjutnya ada lagi? Saya, Bu, saya di rumah juga punya banyak tanaman, tapi yang merawat ibu saya, Bu. Ada pohon mangga, ada pohon cabai, dan lain-lain. Wah, luar biasa. Semua pada punya tanaman dan pohon ya. Nah, kalau Junior bagaimana nih? Kalau saya adanya pohon pisang, Bu. Sama kayak Ulfa yang rawat ayah saya.
Oke, keren-keren ya. Nah, dari semua tumbuhan yang kalian punya, kebaikan apa yang pernah kalian lakukan untuk tumbuhan tersebut? Kalau saya dengan menyiram tanamannya, Bu. Ya, menyiramnya ada lagi? Kalau saya memberikan pupuk, Bu, sama menyemprot pakai pestisida, Bu. Ya, tepat sekali ya. Jadi, kebaikan yang dilakukan untuk tumbuhan itu seperti merawatnya dengan baik, rajin menyiraminya, dan meletakkan tumbuhan di bawah sinar matahari. Sama halnya dengan hewan, kita harus berbuat baik pula dengan memberikannya makan dan diberi kasih sayang. Sesuai pada tema pembelajaran kita pada hari ini, yaitu, Kak Ibu share screen dulu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sesuai pada tema kita hari ini, yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya, Ibu mau ice breaking dulu nih untuk mengecek kefokusan kalian. Kayaknya lagi pada ngantuk-ngantuk nih. Oke, kita mulai ice breaking ya. Nah, kalau Ibu bilang tepuk pagi, tepuknya sekali. Kalau Ibu bilang tepuk siang, tepuknya banyak. Dan kalau Ibu bilang tepuk malam, itu nggak tepuk. Karena udah malam, jadi semua pada diam. Oke, kita mulai ya. Tepuk malam. Siap, Ibu. Tepuk siang pagi. Tepuk pagi. Iya, betul semua nih. Ternyata udah pada fokus. Oke, udah pada fokus ya sama pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Sudah ganti kan ya slide-nya ya? Sudah, Bu. Ya, Ibu. Ya, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, dengan mengamati teks dongeng petani yang baik hati, siswa dapat mencocokkan tiap paragraf dongeng petani yang baik hati dengan gambar secara tepat. Dengan menonton video dongeng petani yang baik hati, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng secara mandiri. Dengan kegiatan berdiskusi bersama orang tua di rumah, siswa dapat menjelaskan arti penting bersikap baik kepada sesama sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang digambangkan dalam Garuda Pancasila secara rinci. Dengan mengingat peristiwa yang telah dialami, siswa dapat menceritakan pengalaman mendoakan orang lain sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila secara jujur. Dengan kegiatan review operasi hitungan, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat, dan dengan disajikan soal cerita penjumlahan, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Nah, kita masuk ke pembelajaran inti berikutnya. Yang pertama itu mengamati video mendongeng. Nah, anak-anak diharapkan untuk menyimak dan mengamati tayangan dongeng berikut ini ya. Petani yang baik hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu.
menonton video dongengnya, sekarang kita membaca teks dari dongeng petani yang baik hati ya. Coba siapa yang mau baca paragraf 1 dan paragraf kedua? Saya, Bu, mau baca paragraf 1. Oke, Ulfa silahkan. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Ya, selanjutnya paragraf 2, ada lagi yang mau dibacakan? Ada lagi yang mau Saya, membaca? Bu. Baik, Junior. Ya, beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengalir sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 30 biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Ya, baik. Terima kasih ya Junior dan Ulfa yang sudah membacakan. Nah, dari paragraf tersebut, gambar mana sih yang sesuai antara paragraf 1 dan paragraf 2? Paragraf 1 dengan gambar 2, Ibu. Iya, betul ya. Paragraf 1 itu dengan gambar yang kedua atau gambar B. Jadi untuk pertama-pertama nih burungnya itu datang ke petani. Nah, selanjutnya kalau paragraf 2 cocoknya dengan gambar yang mana? Paragraf 2 cocoknya dengan gambar yang A, Bu. Iya, betul ya. Jadi paragraf kedua cocoknya dengan gambar A atau gambar yang pertama. Oke, selanjutnya ke paragraf 3, 4, dan 5. Kira-kira mana nih antara ketiga paragraf berikut, gambar mana yang tepat? Paragraf 3 dengan gambar B ya, Bu. Iya, paragraf 3 dengan gambar B atau gambar yang kedua ya, yang ini karena menunjukkan si petani sedang menanam biji-biji semangka. Selanjutnya kalau paragraf 4. Saya, Bu, mau menjawab. Kalau paragraf 4 cocoknya dengan gambar yang C, Bu. Ya, betul ya. Jadi kalau paragraf keempat itu cocoknya dengan yang gambar C atau gambar ketiga. Karena ini menunjukkan bahwa si petani sudah membelah buah semangkanya nih keluar emas dan bongkahan bangunan. Kalau paragraf 5 yang terakhir. Paragraf 5 itu gambarnya yang A, Bu. Iya, betul ya semuanya. Jadi paragraf 3 yang tepat itu adalah gambar B atau gambar kedua. Paragraf 4 cocoknya dengan gambar C atau gambar ketiga. Dan paragraf 5 cocoknya dengan gambar A atau gambar pertama. Nah, setelah kalian sudah baca tadi nih. Nah, kalian kan sudah membaca nih dari dongeng petani yang baik hati. Apa isi cerita yang terkandung pada teks dongeng tersebut ya? Nah, kalian bisa menjawabnya melalui Google Jamboard yang akan Ibu berikan di chat Zoom ya, linknya. Baik, Bu. Bentar, Ibu akan share screen dulu ya. Ada yang sudah menjawab? Nah, sudah keluar nih satu jawaban. Ada lagi, ada lagi. Nah, langsung keluar nih. Ada 3 jawaban. Ada lagi yang mau menjawab?
Ya, sudah lengkap semua ya yang menjawab. Ibu rapikan terlebih dahulu. Ya, sudah lengkap semua ya yang menjawab. Nah, ada yang mau mewakilkan tidak? Apa yang kalian isi pada Jamboard berikut? Saya Ibu. Baik, Dinda, dipersilahkan. Jadi isi cerita yang terkandung pada teks dongeng petani tersebut itu kebaikan yang diterima oleh petani karena sudah menolong burung pipit, Ibu. Iya. Baik, terima kasih Dinda yang sudah berani untuk menjawab. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah jawaban dari Dinda benar? Betul, Benar, Benar, Bu. Iya, betul ya. Jadi dongeng tersebut menceritakan kisah petani yang sudah baik mengobati burung pipit yang kakinya patah dan merawatnya. Nah, karena kebaikan itulah burung memberikannya 3 biji semangka dan ditanam oleh petani sehingga tumbuh berkembang mengeluarkan bongkah emas beserta bahan bangunannya. Nah, setelah mengetahui isi cerita yang terkandung dari dongeng tersebut, selanjutnya, nah, sudah tergantikan ya anak-anak. Nah, selanjutnya apa sih pesan moral dan perbuatan baik dari petani tersebut? Boleh diisi lagi nih di sini. Ya, sudah ada 1 jawaban. Nah, wah, sudah pada menjawab nih. Boleh nih perwakilan tiap siswa untuk membacakan apa yang sudah ditulis. Pesan moralnya yaitu, berbuat baiklah kamu kepada semua makhluk hidup, maka engkau akan mendapatkan kebaikan pula. Iya, betul. Ada lagi yang mau memaparkan jawabannya? Saya, Bu. Jadi perbuatan baik petani itu baik, murah hati, suka menolong, sama rajin, Bu. Iya, baik, terima kasih ya Hana dan Junior. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua yang sudah hebat dalam menjawab. Nanti kalian tulis kembali ya di LKPD yang akan Ibu berikan melalui grup WhatsApp. Nah, kita lanjut ke PPT. Ya, sekarang coba diskusikan bersama orang tuamu di rumah mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman. Dan coba ceritakan pengalamanmu bersikap baik pada orang lain, khususnya saat mendoakan orang lain. Coba, ada yang berani untuk bercerita? saya Bu, saya mau bercerita. Baik, silahkan Ulfa. Ya Bu, jadi waktu itu orang tua saya pergi keluar kota dan saya hanya tinggal bersama kakak saya dan juga nenek saya di rumah. Karena ditinggal lama oleh orang tua saya takut Bu. Dan saya juga takut kalau ayah dan ibu saya kenapa-napa. Tetapi nenek menyuruh saya untuk terus berdoa. Semoga ayah dan ibu baik-baik saja dan kembali ke rumah. Nah, semenjak saat itu saya selalu berdoa dan alhamdulillah tidak lama kemudian. Iya, alhamdulillah, masya Allah banget nih Ulfa yang udah berani untuk bercerita. Alhamdulillah aman gak ditinggal ya Ulfa. Terima kasih Ulfa sudah berani untuk bercerita. Beri aplaus dulu dong nih anak-anak. Oke, baik. Kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, mari mengingat kembali. Nah, anak-anak ada yang masih ingat tidak dengan materi kemarin yaitu operasi penjumlahan dengan pertukaran? Masih ingat, Ibu. Oke, masih ingat ya. Nah, sekarang Ibu mau mengulas kembali nih contoh soal cerita dari bentuk penjumlahan dengan pertukaran.
Jadi soalnya itu Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 520 manggis, karung Siti berisi 600 manggis. Nah, berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Nah, jawabannya adalah, jadi kita tulis dulu nih, 520 manggis dari punyanya si Dayu. Kemudian kita tulis lagi 600 dari punyanya Siti. Nah, dijumlahkan ternyata hasilnya adalah 1120. Nah, kita tukar karena di sini bentuknya adalah penjumlahan dengan pertukaran. Kita tukar 600-nya posisinya di depan dan 520 posisinya di belakang. Posisinya di kedua. Nah, sama dengan ternyata hasilnya sama nih, 1120. Jadi, kesimpulannya adalah 520 ditambah 600 sama dengan 600 ditambah 520. Jadi sehingga kedua angka tersebut jika ditukar hasil penjumlahannya tetap sama ya. Nah, setelah sudah Ibu jelaskan, coba sekarang jawablah soal cerita matematika berikut dengan benar menggunakan bentuk penjumlahan dengan pertukaran ya. Nih, dari soal berikut kalian boleh tulis dulu di buku tulis nih. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai menjawabnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, ada yang mau menjawab duluan nomor 1? Saya, Ibu. Baik, Dinda. Ya, jadi bentuk penjumlahan bentuk pertukarannya itu 640 ditambah 750 sama dengan 1390. Nah, ditukar tuh Bu, 750 ditambah 640 sama dengan 1390. Nah, jadi 640 ditambah 750 sama dengan 750 ditambah 640. Begitu, Ibu. Iya, baik. Terima kasih Dinda yang sudah menjawab. Nah, selanjutnya nomor 2, ada yang mau? Saya, Bu. Boleh, Hana. Jadi bentuknya itu 480 ditambah 550 kan sama dengan 1030. Habis itu kita tukar, Bu. 550 ditambah 480 sama dengan 1030. Jadi 480 ditambah 550 itu hasilnya sama kayak 550 ditambah 480. Iya, baik. Terima kasih Hana yang sudah berani menjawab. Lanjut kita ke soal nomor 3. Ada yang mau? Saya, Bu. Saya mau menjawab. Baik, Ulfa, dipersilahkan. Jadi yang nomor 3 itu 740 ditambah 635 sama dengan 1375. Dan setelah itu dibalik, Bu. Jadi 635 ditambah 740 sama dengan 1375. Jadi 740 ditambah 635 sama aja kayak 635 ditambah 740, Bu. Ya, baik, terima kasih Ulfa yang sudah berani menjawab. Sekarang nomor terakhir, nomor 4. Ada yang mau menjawab lagi? Saya, Bu. Ya, dipersilakan Junior. Ya. Untuk nomor 4 itu 532 ditambah 420 kan sama dengan 952 ya, Bu. Lalu dibalik 420 ditambah 532 sama dengan 952 juga, Bu. Jadi 532 ditambah 420 sama dengan 420 ditambah 532. Ya, baik. Terima kasih anak-anak yang sudah berani untuk menjawab. Nah, kita koreksi sama-sama ya. Nah, ternyata hasilnya benar nih. Benar semua. Wah, keren banget ya. Ternyata hasilnya benar semua. Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi tadi Dinda menjawab 640 ditambah 750 sama dengan 1390 dan 750 ditambah 640 hasilnya 1390 juga. Jadi kesimpulannya 640 ditambah 750 itu sama dengan
750 ditambah 640. Dan yang nomor 2 juga sama, 480 ditambah 550 itu sama dengan 1030. Kemudian dibalik, hasilnya juga tetap sama, sehingga 480 ditambah 550 sama dengan 550 ditambah 480. Wah, pintar sekali anak-anak Ibu, jawabannya benar semua. Kita beri emoji reaction-nya dulu nih. Coba kita keluarkan emoji reaction-nya sama-sama. Yeay. Nah, sampai sini, adakah yang ingin ditanyakan atau sudah pada mengerti semua nih? Mengerti, Bu. Sudah mengerti, Bu. Alhamdulillah kalau sudah pada mengerti, selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi yang linknya akan Ibu berikan melalui grup WhatsApp ya. Nah, baik anak-anak, Ibu mengapresiasi sekali semangat dan kerja keras kalian dalam pembelajaran hari ini. Ibu mau mengingatkan nih untuk pernyataan-pernyataan tadi itu diisi di LKPD ya, yang sudah Ibu berikan di WhatsApp grupnya, dicek di WhatsApp grupnya ya, dan dikumpulkan pada hari ini pukul 5 sore. Nah, bagaimana anak-anak? Jadi pembelajarannya senang tidak atau ada yang merasa kesulitan? Senang, Bu. Senang, Bu. Ada kesulitan juga. Alhamdulillah kalau pada senang. Coba kita mengulas kembali ya pembelajaran sebelumnya. Nah, anak-anak tadi kita sudah belajar apa aja sih? Kita belajar tentang isi cerita dongeng dan perbuatan baik pada tokoh dongeng, Bu. Ya, betul. Ada lagi? Terus kita juga belajar bercerita tentang pengalaman mendoakan orang lain, Bu. Ya, betul. Ada Betul, lagi? Bu. Kita belajar menghitung perjumlahan, Bu, dalam Iya, betul semua ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang dongeng, terus kita juga jadi memahami nih isi cerita dari dongeng tersebut, serta mengetahui pesan moral dari dongeng tersebut dan perbuatan baik pada tokoh dongeng. Kemudian juga belajar bercerita mengenai pengalaman saat mendoakan orang lain. Pasti kalian tuh pernah ada pengalaman nih saat mendoakan orang lain. Nah, kita berani untuk menyampaikan atau bercerita. Dan terakhir itu juga tadi belajar menghitung juga, belajar menghitung penjumlahan bentuk pertukaran. Ya, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjut. Ya, dilanjutkan dengan berdoa penutup. Boleh silakan kepada Junior untuk memimpin doa. Baik, Bu. Jadi teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Junior, terima kasih anak-anak semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan dijaga terus semangatnya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Jangan lupa dikerjakan LKPD-nya ya dan evaluasi. Iya, Bu. Baik, Baik, Ibu. Bu.